Oke, selamat sore menuju siang. Siang menuju sore. Hari ini kita akan membahas tentang object oriented. Ini suatu konsep yang sangat menarik. Jadi dulu tahun 90-an semua orang mulai bergerak atau bergeser menuju object oriented. Nah, sebenarnya Python bukanlah suatu pemrograman bahasa pemrograman yang bagus untuk mempelajari konsep dari object oriented, karena itu biasanya kita menggunakan bahasa Java, karena Java memang dia originnya memang konsepnya memang sudah menggunakan object oriented. Tapi object oriented itu ada juga di Python. Nah, kita akan mencoba untuk membahas beberapa konsep dasar untuk memahami gimana caranya Python menghandle pemrograman berbasis objek atau object oriented. Nah, sebenarnya untuk object oriented ini sudah ada dua pertemuan. Jadi mulai dari yang minggu kemarin sama minggu ini. Cuma minggu kemarin kita mengundang tamu dari luar. Ya, kita baru bisa membahas tentang objek oriented ini di minggu ke-9. Yang ini. Oke. Nah, oke, ada 4 topik saja yang kita bahas tentang konsep objek oriented, karena memang hanya konsepnya saja. Nanti sebenarnya ada banyak sekali topik yang membahas tentang ada banyak sekali topik yang mengenai objek oriented, tapi di sini kita hanya membahas tentang konsepnya saja agar teman-teman paham apa itu objek oriented dan kapan kita bisa menggunakan objek oriented dan kapan kita menggunakan yang prosedural. Nah, di sini ada 4 topik bahasan. Pertama adalah tentang apa bedanya prosedural sama objek oriented. Kemudian apa itu enkapsulasi dan kenapa kita menggunakan enkapsulasi di object oriented. Dan kemudian apa bedanya kelas dengan objek. Dan yang terakhir adalah inheritance. Kemudian pertama aja, procedural dengan object oriented. Nah, sebenarnya ada banyak sekali approach cara kita membuat suatu program. Di sini hanya 2 yang kita bahas, yaitu procedural approach yang biasa teman-teman gunakan pada mata kuliah Alpro di semester kemarin ya. Itu menggunakan bahasa C, dan kalau bahasa C memang dia originnya adalah menggunakan procedural approach. Nah, apa itu procedural approach? Procedural approach itu kita gunakan atau kita pilih kalau kita sudah mendefinisikan tujuan dari program tersebut. What is the goal of the program? Misalnya, saya ingin menghitung nilai rata-rata mahasiswa saya. Itu adalah tujuannya. Goal-nya adalah menghitung nilai rata-rata mahasiswa saya. Kemudian, kalau kita menggunakan procedural approach, didapatkan goal-nya adalah seperti itu, yaitu menghitung rata-rata, maka kita harus bisa membuat stepping-nya gimana untuk menuju ke sana ya. What should be done to reach that goal? Oke, untuk bisa menghitung nilai rata-rata, berarti pertama saya harus punya nilainya dulu kan. Saya nggak bisa ngitung rata-rata kalau nilainya juga nggak ada. Ya. Berarti nilainya harus ada dulu. Kemudian setelah itu dari nilai yang ada, itu harus saya hitung jumlah totalnya berapa, sigmanya. Kemudian langkah berikutnya adalah saya harus tahu ada berapa angkanya. Apakah cuma ada 3 angka, atau 10 angka, atau yang lainnya. Nah, baru setelah itu saya bisa ngitung nilai rata-ratanya, yaitu jumlah total semua nilai dibagi dengan jumlah nilai yang ada. Misalnya contoh, saya punya 3 buah angka, 5, 6, dan 7. Saya harus menghitung nilai rata-ratanya. Oke, 5, 6, dan 7. Berarti tadi langkah pertama adalah angkanya harus ada dulu. Oke, angka udah ada. Kemudian
hitung nilai totalnya. Oke, 5 tambah 6, 11. 11 tambah 7, 18. Oke, totalnya 18. Terus ada berapa angka nih kita punya? Oh, 3. Kan cuma 5, 6, dan 7. Oke, berarti angka terakhir adalah nilai totalnya 18 dibagi dengan jumlah angkanya, yaitu 3. Berarti 18 bagi 3 adalah 6. Oke, sudah ketemu. Berarti goal dari program saya sudah tercapai, yaitu mendapatkan nilai rata-ratanya. Itu kalau kita menggunakan procedural approach. Jadi goal-nya sudah kita definisikan dulu, baru kemudian kita harus ngapain nih, langkah-langkahnya apa. Nah, makanya langkah-langkah ini yang biasa kita gunakan flowchart untuk mendefinisikan langkah apa yang harus saya lakukan untuk bisa mencapai goal tersebut. Nah, kalau object oriented itu berbeda. Kalau kita diminta, hitung nilai rata-rata. Entar dulu. Nilai rata-rata ini nilai apa dulu nih nilainya? Nilai mahasiswa. Oke, berarti kita sedang membahas tentang mahasiswa. Student. Student ini berarti dia punya apa saja nih? Tadi udah bilang punya nilai kan? Oke, masih student. Dia punya nilai. Apalagi? NIM. Oke. Terus apalagi? Nama. Oke, berarti kita sudah punya suatu objek yaitu student. Student ini dia punya beberapa atribut namanya, yaitu nilai, name, dan juga nama. Nah, setelah kita definisikan, oke, objeknya student ya. Nah, terus udah nih kita udah bikin studentnya, objeknya udah bikin. Kalau kita mau diapain objek ini? Oh, mau dihitung nilai rata-ratanya? Oke, berarti baru setelah itu kita masuk ke procedural approach. Jadi, object oriented itu sebenarnya hanya cara kita memandang datanya itu seperti apa. Nah, kalau sudah punya data, mau kita proseskan, nah prosesnya tetap menggunakan yang procedural approach. Oke, jadi procedural approach itu kerjanya kita mau ngapain. Kalau object oriented, datanya apa. Itu bedanya antara procedural approach sama object oriented approach. Jadi kalau procedural approach, kita mau ngapain dulu, tujuannya mau apa nih, baru setelah itu kita tentukan untuk mencapai itu seperti apa. Kalau di object oriented approach, misalnya yuk hitung nilai rata-rata, tunggu dulu, nilai apa nih, nilai yang mau dicari rata-rata itu nilai apa, apakah nilai rata-rata penjualan toko kita, atau rata-rata nilai saham, rata-rata nilai kurs, atau yang mana? Oh, ini rata-rata nilai mahasiswa. Oh, oke. Berarti objeknya adalah tentang mahasiswa. Nah, mahasiswa ini berarti dia punya atribut namanya nilai. Nah, nilai itu nanti yang kita proses lebih lanjut, kita hitung rata-ratanya, tetap dengan menggunakan procedural approach. Jadi kalau procedural approach itu, dia fokus ke work-nya. Pekerjaannya apa? How to make the job done. Tapi kalau di object oriented, kita fokus ke datanya. Gimana caranya kita membuat sebuah data yang sama seperti real world-nya. Seperti tadi, mahasiswa. Oke, mahasiswa punya apa aja nih? Nggak mungkin cuma punya nilai kan? Gimana caranya membedakan si A sama si B kalau dia cuma ada nilai? Oh, oke, berarti bedainnya bisa menggunakan NIM atau nama atau yang lainnya. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh kapan kita bisa memilih menggunakan procedural approach dan kapan kita memilih menggunakan object oriented approach. Yang pertama, tadi contohnya adalah saya ingin menghitung nilai rata-rata dari sejumlah nilai. Kalau seperti ini, goal-nya sudah jelas kan? Yaitu menghitung nilai rata-rata dari beberapa nilai yang ada. Nah, kalau sudah jelas seperti itu, goal-nya sudah ada, udah pakai aja procedural approach. Oke.
Saya ingin membuat suatu aplikasi akademik untuk sekolah saya. Aplikasi akademik. Aplikasi buat apa dulu? Oh, nanti. Pokoknya saya pengen bikin aplikasi akademik. Oke, berarti goalnya belum jelas di sini. Dia cuma pengen menyimpan sebuah informasi yang lengkap tentang sekolahnya. Oke, berarti kalau bikin seperti itu, berarti kita punya beberapa data, yaitu data tentang mahasiswa, kemudian dosen, kemudian staf, kemudian mungkin laporan, dan lainnya. Nah, dari masing-masing objek ini, dia punya atribut. Mahasiswa punya name, punya nama, punya IPK, punya nilai, dan lainnya. Dosen, dia punya ID juga. Dia juga punya nama, dan punya misalnya pangkat, dan lainnya. Nah, kalau modelnya seperti itu, kita pakai object oriented approach. Nanti mau diapain? Ya enggak tahu. Nanti dulu itu sudah masalahnya procedural approach. Kalau sudah nanti mau ngapain, misalnya mau ngitung nilai rata-rata, pengen menghitung GPA atau IPK, itu sudah masuk ke procedural approach. Tapi sebelum ke sana, kita bisa menggunakan object oriented approach untuk mendefinisikan mahasiswa, dosen, staf, laboran, dan lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, saya ingin bisa membedakan antara apel dan jeruk. Apel dan jeruk. Gimana cara kita membedakan apel dengan jeruk? Kalau apel warnanya merah, ya rata-rata merah. Kalau jeruk rata-rata oranye. Oke, apalagi wanginya beda. Terus permukaan kulitnya, kalau apel kan licin tuh, kalau jeruk kan biasanya cenderung kasar. Terus bentuknya juga beda. Kalau apel dia bentuknya modelnya kayak gini, tapi kalau jeruk dia lebih ke bulat. Oke, berarti yang bisa kita gunakan untuk membedakan apel sama jeruk tadi adalah apa tadi? Misalnya warna, kemudian bau, kemudian bentuk, kemudian kulitnya. Nah, ini adalah atribut-atribut yang melekat ke jeruk dan juga apel yang bisa kita gunakan untuk memilah. Ini apel, ini jeruk. Nah, karena kita membahas tentang atribut, tentunya approach yang kita gunakan adalah object oriented. Oke, contoh yang keempat, saya punya sebuah segitiga siku-siku right triangle. Saya punya 3 sisi A, B, dan C. Nah, saya ingin menghitung panjang C. Oke, kalau mau nyari panjang C, berarti panjang A dan panjang B harus tahu dulu. Karena menurut rumus Pythagoras, itu berarti C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kalau modelnya seperti ini, berarti kita menggunakan ya procedural approach. Oke, karena dia cuma buat menghitung sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, sekarang apa kelebihan dan kekurangan dari procedural maupun object oriented approach? Procedural approach, kelebihannya adalah dia cepat. Cepat karena kita tidak perlu mikirin data, tetapi kita hanya mikirin apa yang akan kita kerjakan. Tapi kalau pakai object oriented, kita harus mikirin datanya dulu, baru setelah itu kita mikirin saya harus ngapain, apa yang bisa saya kerjakan. Jadi 2 kali kerja kalau object oriented. Makanya kalau procedural approach cepat dia untuk bisa dibikin.
Kemudian kalau object oriented, dia kelebihannya apa? Dia kelebihannya adalah modular. Apa maksudnya modular? Nah, kayak misalnya tadi, kita ingin bikin aplikasi akademik untuk sekolah. Kalau kita menggunakan object oriented, oh berarti kita sudah bisa mendesain nanti ada objek namanya mahasiswa. Nanti ada objek namanya dosen. Nah, nanti setiap objek tadi itu kita berikan ke masing-masing programmer. Aisyah, kamu yang tanggung jawab untuk menghandle objek mahasiswa. Rini, kamu yang bertanggung jawab untuk menghandle objek dosen. Kemudian Andi, kamu tanggung jawab untuk membuat modeling untuk objek laboran, seperti itu misalnya. Nah, nanti masing-masing itu sudah punya tanggung jawab. Nanti mereka sendiri yang mendefinisikan tentang objek yang mereka buat. Jadi dia bisa bersifat modular. Kemudian kelebihan lain dari object oriented adalah dia scalability-nya tinggi. Scalability maksudnya adalah kalau misalnya ada yang sudah membuat program aplikasi akademik. Nah, kemudian programmernya itu hilang, sudah entah kemana, mungkin sudah di-hire sama perusahaan yang lebih besar. Nah, sekarang kampusnya bingung. Ini siapa yang bisa ngembangin ya? Nah, nanti panggil programmer X aja. Ya. Pas dipanggil, dibilang, saya ingin mengembangkan aplikasi yang ini, aplikasi akademik ini, dan saya ingin menambahkan di mahasiswa itu punya atribut tambahan, yaitu tanggal lahir, agar nanti saya bisa menghitung umurnya berapa. Oke. Nah, begitu programmer X ini dipanggil, oh ya, saya baca dulu nih programnya. Dia dapat source code-nya, dia lihat, wah enak ini, sudah object oriented. Berarti tadi saya harus ngapain? Oh, cuma nambahin atribut di student, cari objek studentnya. Objek student bukan, ini dosen, ini staff. Ini dia. Oh iya, belum ada date of birth-nya. Nah, berarti saya tinggal masuk fokus ke situ, saya tambahkan date of birth, kemudian selesai. Jadi saya nggak perlu baca yang dosen, nggak perlu baca yang staff, nggak perlu baca yang laboran, cukup fokus di student ini saja. Makanya dia disebut sebagai scalability, dalam artian kemampuan untuk bisa di-upgrade itu tinggi. Karena jadi lebih mudah untuk di-upgrade. Bayangkan kalau misalnya aplikasinya menggunakan prosedural, baca semua, ada ribuan baris, aduh di mana ya datanya? Ini fungsi bukan, ini fungsi bukan, ini data, cuma datanya kok kayaknya data dosen, baca lagi terus. Jadi dia harus ngikutin alur berpikir dari programmer yang lama, itu yang biasanya bikin lama. Nah, makanya object oriented itu sangat disukai karena dia scalable, mudah untuk di-upgrade. Kemudian kalau observable approach, apalagi selain cepat, dia simple. Kenapa simple? Ya soalnya dia memang hanya didesain untuk menghandle program-program yang spesifik, misalnya kayak tadi menghitung nilai rata-rata, itu procedural approach. Dan untuk mengembangkannya ya sederhana dia jadinya, karena dia cuma ngitung total nilainya, ngitung jumlah angkanya, ada berapa angkanya, ada 3 atau 4, kemudian tinggal dibagi, selesai. Simple. Kita nggak perlu mikirin data lagi. Nah, itu kelebihan dari masing-masing prosedural dan object oriented. Jadi artinya kalau task-nya atau program itu sederhana, silakan menggunakan procedural approach. Tapi kalau task-nya itu
rumit dan lebih banyak berkecimpung dengan data, pakailah object oriented. Oke. Oke, belum lanjut lagi, mungkin ada pertanyaan dulu sampai sini. Kalau yang di C language itu menggunakan procedural approach. Makanya jarang C language itu program menggunakan C itu programnya sampai ribuan baris, jarang. Biasanya dia langsung dibuat menggunakan object oriented. Apalagi kalau dia menyangkut tentang data. Oke, kemudian lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke topik kedua, yaitu enkapsulasi. Nah, di procedural programming, kayak misalnya teman-teman bahas yang bahasa C atau kemarin aja yang tugas besar 1, teman-teman pasti menghandle-nya datanya dulu apa. Kemudian setelah datanya ada, kita bikin beberapa fungsi F1, ada F2, ada F3, dan juga ada F4. Kalau misalnya kita ingin membaca datanya, berarti tinggal pakai yang F1 ini, karena dia arahnya ke sini datanya. Saya ingin menulis ke data, oke, berarti pakai F2. Saya ingin menghapus datanya, berarti saya bisa pakai F4. Saya bisa menambahkan data baru, berarti saya pakai F3. Pertama saya baca dulu, datanya ada nggak? Oh, nggak ada. Oke, berarti bisa saya create baru. Simpel kan? Cuma masalahnya adalah kalau misalnya F1 sama F2 ini ingin bekerja sama. F2 mengubah datanya atau mengirim datanya dengan value misalnya 2. Nah, F1 buru-buru pengen baca. Tadi F2 nulis data apa ya? Dibaca. Oh, 2. Aman. Tapi kalau misalnya F2 menuliskan angka 3. Nah, F1 telat baca. Sebelum dia baca, F4 dah keburu ngubah menjadi angkanya adalah 4. Sehingga F1 pada saat dia baca data, yang dia baca adalah 4. Padahal dia pengennya baca yang dari F2 kan, F3 ini. F2 kan, yang angka 3 ini. Tapi yang kebaca malah yang dari F4, yaitu nilainya 4. Nah, makanya kelemahan dari procedural programming ini, kita punya data, siapapun bisa mengakses data tersebut. Yang mengaksesnya bisa membaca, bisa mengubah nilainya, bisa menambah, misalnya dia adalah suatu tabel, bisa menghapus, misalnya suatu tabel. Nah, konsep ini berbeda jauh dengan yang ada di object oriented. Di object oriented, kita punya data, kemudian kalau ada yang ingin mengakses datanya, misalnya di sini main function, ingin mengakses data, tunggu dulu. Nah, boleh ngasih datanya langsung. Tapi harus lewat beberapa fungsi ini, F1, F2, F3, dan F4. Pengen apa? Saya pengen menulis, pengen baca data aja deh. Oke, berarti pakai yang F1 ya. Saya sekarang pengen ngubah datanya. Oke, berarti pakai yang F2. Saya ingin menghapus, berarti pakai F3, dan seterusnya. Jadi dari main function di sini, dia nggak boleh ngakses langsung ke data. No, it's big no. Nggak boleh. Semua aksesnya harus lewat fungsi-fungsi ini. Sehingga seolah-olah data tersebut dibungkus oleh fungsi. Orang luar nggak boleh ngakses langsung ke data, tapi dia harus ngaksesnya lewat fungsi-fungsi ini. Oke. Nah, satu lingkaran ini, yaitu fungsi dan datanya, ini disebut sebagai objek.
Dan fungsi-fungsi di sininya itu punya nama khusus, yaitu disebut sebagai metode. Contoh misalnya, tadi Aisyah, kamu yang bikin ini kan ya, objek student. Objek student ini kalau saya ingin baca namanya, caranya gimana? Nanti Aisyah yang bikin sendiri. Oh, kalau mau baca nama mahasiswanya, kamu kirim student ID-nya, ngirim NIM-nya, nanti saya return. Tapi kamu ngaksesnya lewat metode yang F1 misalnya. Terus kalau misalnya pengen ngubah nama gimana? Ini namanya ada yang pengen berubah nih. Gitu. Oh, kalau mau merubah nama, pakai metode F2. Nah, untuk bisa merubah nama, kamu harus ngirim student ID dan nama yang baru. Oke, nah semua akhirnya dikendalikan oleh si Aisyah tadi yang menghandle data student. Nah, dengan model seperti ini, berarti datanya lebih aman. Karena kita bisa membungkus suatu data dengan berbagai metode, dan untuk mengakses datanya itu harus melalui metode. Oke. Nah, apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing konsep ini? Kelebihan dan kekurangannya seperti ini. Di procedural programming, semua fungsi itu bisa mengakses datanya. Jadi semua bisa mengubah datanya tanpa ngasih tahu ke fungsi yang lainnya. Nah, kendalanya adalah di data integrity. Kita nggak bisa menjamin datanya itu yang terakhir ngubah siapa ya? F1, F2, F3, atau F4 ya. Nah, tapi kalau di object oriented, kelebihannya adalah semua akses ke data itu harus melalui metode. Jadi ada metode untuk baca data, ada metode untuk mengubah datanya, mengambil datanya, atau ada metode untuk menghapus data. Nah, makanya di sini kita bisa memperkenalkan hak akses CRUD ke setiap metode. CRUD itulah C-nya adalah create, bikin, R-nya adalah read, U-nya adalah update, dan D-nya adalah delete. Jadi kalau kita punya data, kita bisa bikin misalnya 5 metode. Nanti kalau ingin baca data, pakai yang M1 ya, ini untuk read. Terus kalau ingin update, pakai M2 ya, ini untuk update. Terus kalau misalnya untuk create, nambah baru, pakai M3, ini create. Tapi kalau misalnya ingin delete, pakai M4 dan seterusnya. Oke, itu CRUD, privilege. Nah, jadi kelebihan dan kekurangan dari procedural approach terkait dengan enkapsulasi, Pak tadi sudah bilang tentang kelebihan enkapsulasi pada object oriented kan, seperti ini. Jadi kalau pakai enkapsulasi, seakan-akan objek oriented itu keren banget, dia bisa ada hak akses CRUD. Nah, tapi sama seperti teknologi yang lainnya, setiap teknologi itu pasti ada plus minusnya. Nah, plusnya apa? Kalau kita menggunakan yang ini. Plusnya adalah kalau datanya itu simple, misalnya cuma variabel i. Variabel i, kalau cuma variabel i, dia nggak ada indikasinya dengan objek apapun, ngapain kita pakai enkapsulasi? Ya udah pakai i aja gitu. Cuma nanti kita definisikan siapa yang boleh mengakses, seperti itu misalnya. Jadi di programming tanpa enkapsulasi pun sebenarnya enggak apa-apa sepanjang datanya itu simple. Seperti misalnya hanya untuk counter. Ya kalau cuma buat counter ya ngapain di enkapsulasi gitu. Kan dia cuma buat counter aja gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kelas dan objek. Nah, di sini kita coba menggunakan analogi
menggunakan klasifikasi. Nah, di sini kita gunakan klasifikasi Animalia, Kingdom Animal. Kingdom Animal, kita tahu dia dibagi menjadi dua subfilum, vertebrata dan juga avertebrata. Cuma di sini kita bahas hanya yang vertebrata saja. Nah, vertebrata dibagi menjadi 5, Pisces, ikan, aves, burung, reptilia, reptil, amfibia, dan mamalia, hewan menyusui. Kemudian kelas Aves itu dibagi menjadi banyak subkelas sebenarnya, tapi di sini kita hanya menggunakan dua buah subkelas saja, yaitu Paleonathea dan Galeoncere. Nah, ini adalah klasifikasi, mulai dari binatang, kemudian bertulang belakang, kemudian ada Pisces, Aves, Reptilia, Avesnya adalah ini. Nah, kalau kita perhatikan, semakin ke atas, dia sifatnya semakin general. Semakin ke bawah, dia semakin spesifik. Contoh, apa yang membedakan antara animal sama plant, kingdom plant? Apa ya? Kalau plant, dia bisa bergerak dengan bebas. Kalau tumbuhan kan, ya katanya ada yang bilang dia bisa bergerak, tapi sedikit sekali, gitu. Terlalu lambat. Ya. Oke, berarti itu yang membedakan antara animal sama plant. Terus, kalau animal kita bagi lagi, vertebra sama avertebra. Bedanya apa? Oh, dari tulang belakang, dari tulang penopangnya. Dia punya tulang penopang atau tidak. Terus kalau tulang penopangnya ada, berarti vertebra. Dibagi lagi, misalnya Pisces sama Aves. Nah, kalau kita perhatikan, Pisces, Aves, dia punya sifat yaitu bisa bergerak, punya tulang belakang. Jadi, sifat-sifat yang ada di atas di sini, itu juga ada di bawahnya. Tapi apa yang membedakan Pisces sama Aves? Apa ya? Oh, kalau Pisces itu hidup di air. Aves hidupnya di darat, tapi juga kadang-kadang dia bisa di udara terbang. Kan nggak mungkin terbang terus kan? Pasti dia akan hinggap suatu saat. Nah, kalau perbedaan seperti itu, nanti dari Aves di sini, itu kita bagi lagi. Aves tadi bisa di darat, bisa di udara. Nah, apa bedanya Paleognathia sama Galeoncere? Nah, nanti kita bisa bandingkan apa ya. Nah, jadi semakin ke bawah, dia semakin spesifik atribut yang bisa membedakannya. Kalau tadi kan antara Pisces, Aves, Reptilia, Bibia, kesamaannya itu hanya punya tulang belakang. Tapi tempat hidupnya beda. Bentuknya beda. Terus makanannya juga beda. Semuanya banyak sekali yang berbeda, tapi samanya hanya punya tulang belakang. Jadi dia semakin ke bawah, dia semakin spesifik. Atribut-atributnya itu semakin kecil yang digunakan untuk membedakan si A sama si B. Nah, inilah yang kita sebut sebagai data model di sini. Yaitu animal, atributnya apa saja. Vertebra, atributnya apa saja. Pisces, atributnya apa saja. Aves, atributnya apa saja. Nah, atribut ini dibawa ke bawah. Jadi kayak misalnya tadi animal bisa bergerak. Pisces, Aves, pasti bisa bergerak juga. Seperti itu. Nah, itu data model, modeling data kita. Nah, dari data model, kita bisa menurunkan atau mengambil contoh atau example di real world-nya. Contoh misalnya pada Onatea, contohnya adalah ostrich, burung unta. Dan Galeoncere, contohnya adalah ayam. Jadi apa yang membedakan dua ini? Apa ya bedanya burung unta sama ayam? Ayam bisa terbang, tapi nggak jauh, paling cuma beberapa meter. Itu juga kalau dikejar. Terus kalau ostrich, dia nggak bisa terbang. Dia cuma bisa lari. Oke, itu satu
atribut yang membedakan mereka. Tapi sama-sama berbulu, karena dia memang bawaan dari Aves. Terus dia juga tetrapoda. Tetrapoda itu maksudnya dia punya 4 kayak kita misalnya ada 2 tangan, 2 kaki, kita tetrapoda juga. Beda dengan kayak laba-laba, kepiting itu kan bukan tetrapoda, dia banyak ini. Nah, Aves dia juga tetrapoda. Sama yang di atas ini dia sifatnya adalah sayap. Sama, ostrich juga punya sayap, chicken juga punya sayap. Tapi yang membedakan tadi, dia bisa terbang atau tidak. Terus apa lagi? Oh, kecepatan larinya. Ostrich larinya, kencang banget. Chicken bisa lari, cuma tidak sekencang ostrich. Nah, itu example-nya. Oke. Nah, dari sini udah lumayan paham ya tentang ada data model, klasifikasinya seperti apa, dan sifat di atas itu turun ke bawah, dan kemudian ada real world example. Nah, analogi ini yang kita terapkan pada saat ingin menjelaskan kelas dengan objek. Contohnya seperti ini, saya punya sebuah kelas, saya punya sebuah data, dan untuk menghasilkan data ini, saya membuat 4 buah metode, F1, F2, F3, dan F4. Nah, data di sini, contoh misalnya dia punya NIM, kemudian nama. Ini kelasnya. Kemudian, itu data model kan, kelas itu. Kemudian saya bikin example-nya. Nah, example di sini, itulah yang disebut sebagai objek. Jadi objek itu adalah contoh atau example dari kelas. Nah, proses mendefinisikan objek dari kelas disebut sebagai instantiated. Atau kita biasa menyebutnya dengan objek itu is an instance of class. Objek adalah instance atau contoh dari kelas. Nah, karena dia adalah contoh dari kelas, maka seluruh metode, seluruh atribut dari kelas tersebut ada di dia. Kayak tadi misalnya Paleogenetea, contohnya adalah ostrich. Paleogenetea atributnya adalah tadi berbulu, tetrapoda, tapi yang atas adalah sayap. Nah, itu adalah atribut-atribut yang ada juga di ostrich. Namanya di sini F1, F2, F3, dan F4 ada juga di objek. Dia langsung tercopy juga. Dan datanya juga sama, ada name dan juga ada nama. Nah, cuma bedanya kalau di kelas itu cuma ada atributnya itu name dan nama ya. Tapi begitu dia di-create sebagai objek, sekarang kita bisa ngisi nilai. NIM-nya berapa? Misalnya 111925. Namanya siapa? Bugi misalnya. Kalau di kelas, kita nggak bisa ngisi value ke atribut tadi. Di objek, baru kita bisa ngisi value. Karena kelas tadi itu data model. Dia belum ada nilainya. Ini nggak ada. Tapi begitu kita create instance-nya, contohnya sebagai objek, baru bisa kita berikan value. Name, nilainya berapa? Nama siapa? Seperti itu. Oke. Dan ini adalah kelas yang ada di data model, dan ini adalah objek yang ada di real world. Dan proses ini adalah proses membuat instant atau example. Oke, udah kebayang sedikit tentang objek sama kelas. Jadi kelas itu data modelnya. Objek, dia adalah example dari kelas. Contohnya sekarang seperti ini. Saya punya kelas student. Oke, kelas student
Aisyah, kamu bikin kelas student ya? Iya Pak, siap. Nanti kelas studentnya dia punya atribut nick, nama, dan IPK. Dia desain sendiri. Kemudian saya harus bikin F1, F2, dan F4. F1 nanti untuk baca, F2 buat nulis, F4 buat update misalnya. Terus tadi siapa? Aisyah sama, kok saya lupa? Raisa lah misalnya. Raisa, kamu yang bikin ini ya, yang kelas lecturer, dosen. Oke Pak, siap. Dia bikin datanya, dia bikin desainnya, dia punya apa ya atributnya? Oh, punya NIK, nama, dan ada jabatan. Terus saya bikin metode F1 untuk read, F2 untuk write, F3 untuk update misalnya, atau delete. Nah, kemudian ini masih data modelnya. Sekarang, yuk saya sudah siap ininya, kelasnya sudah jadi. Silakan yang mau menggunakan kelas saya, silakan bisa dibikin instannya. Oke, berarti nanti si Andi yang bertugas untuk bikin procedural approach-nya, bikin programnya, dia create objek. Namanya adalah NBA. Kemudian begitu dia create NBA, maka di objek tadi sudah ada F1, F2, dan F3. Sama seperti yang di sini, F1, F2, dan F3. Dan sekarang saya bisa ngisi. Nick-nya berapa? Ini. Namanya siapa? Bogi. CFA-nya apa? Sekian. Terus, si Agus mau bikin objek student. Ya beri nama ini. Maka begitu dia create objeknya sebagai instan dari student, dia langsung mendapatkan F1, F2, dan F4. Nanti dia bisa ngisi nick-nya berapa, namanya siapa, kemudian IPK-nya berapa, dan lainnya. Nah, ini disebut sebagai proses instan. Membuat instance atau membuat contoh dari kelas menjadi objek. Jadi kelas itu data modelnya, tapi example-nya atau real world-nya adalah objek. Nah, kalau kita perhatikan lebih lanjut lagi, di sini ada nick dan juga ada nama. Di sini juga ada nick dan juga ada nama. Nah, sama. Dan juga ada F1 dan juga ada F2. Berarti sebenarnya saya bisa bikin satu superclass lagi di atasnya student sama lecturer. Anggaplah dia adalah, nama kelasnya adalah people. Nah, kelas people di sini berarti dia punya F1 dan punya F2. Tentunya dia juga punya nick sama nama, persis sama seperti di sini. Nah, karena saya punya kelas people, maka sekarang saya bisa membuat kelas student. Pada saat saya membuat kelas student dari kelas people, maka otomatis F1 dan F2 yang ada di people ke bawah, ada juga di student. Begitu saya create kelas lecturer sebagai turunan dari people, maka F1 dan F2 pun juga ke bawah. Begitu juga dengan nick dan namanya, ke bawah juga dia. Sekarang tinggal nambah. Kalau di kelas student, ketambahan atribut baru ya IPK. Kalau di kelas lecturer, ketambahan atribut baru ya namanya CFA. Nah, proses menurunkan dari superkelas ini ke subkelas di bawahnya itu disebut sebagai inheritance. Kenapa namanya inheritance atau warisan? Itu berarti semua sifat yang ada di atas itu akan diturunkan ke bawah. Contoh misalnya di sini, people punya dua metode F1 dan F2. Begitu turun ke bawah, maka F1 F2 itu diwariskan juga ke bawah. Turun lagi ke bawah juga. Nah, nanti, oh saya perlu kelas baru lagi, kelas staff. Oh, berarti tinggal bikin aja kelas staff, turunan dari kelas people. Maka dia akan langsung ada F1 dan juga ada F2 otomatis. Dan juga ada nick dan nama. Tinggal nambah apanya, seperti itu.
Oke, jadi kita ada beberapa istilah baru, inheritance dan juga instance, subclass dan superclass. Nah, sekarang objek. Objek itu punya apa saja? Pertama, dia punya nama, yaitu untuk membedakan antara objek ini sama objek yang lainnya. Contohnya adalah objek ini namanya NBA. Kemudian saya juga punya properti yang menjelaskan apa saja karakteristik dari objek ini. Misalnya ini propertinya atau datanya atau atribut. Kemudian ada juga yang disebut sebagai activity atau metodenya. Jadi dia punya nama, punya properti atau atribut, dan punya activity atau metode. Nah, contohnya seperti ini. Kita coba panggil idle dulu. Kelas orange. Nah, di dalam kelas tadi ada metode kan? Metodenya di sini kita coba, metode itu kan tadi kayak function kan? Nah, function kalau kita mau mendefinisikan function, kita menggunakan def. Masih ingat kan? Di pertemuan keempat kita, berarti kita gunakan def. Nah, teman di sini ada fungsi khusus atau metode khusus yang disebut sebagai constructor. Contohnya seperti ini. Nah, di sini saya sudah bikin sebuah kelas namanya orange. Ini data model kita. Nama kelasnya adalah orange. Dia nggak punya atribut. Dia cuma punya satu metode, yaitu init. Nah, kalau misalnya saya sekarang ingin menggunakan kelas orange, berarti saya harus membuat instannya. Misalnya dengan menggunakan lemon sama dengan orange. Nah, dengan ini berarti saya akan membuat sebuah objek namanya lemon yang berdasarkan kelas orange. Maka seluruh metode, seluruh atribut yang ada di orange itu juga ada di lemon. Dan kalau ini saya enter, maka dia akan memanggil kelas orange dan memanggil konstruktornya, init, yang isinya sebenarnya hanya menuliskan I am alive. Oke, kita coba lagi yang lebih seru. Inilah constructor. Dan inilah untuk meng-create objek lemon dari kelas orange. Dan ini adalah pada saat objek itu di-create dari kelas orange, maka constructor ini akan dipanggil. Oke, kita coba lagi. Sekarang kelasnya adalah student. Dan kita punya 3 buah metode, lumayan ini. Define, init, self, id, name, IPK. Kemudian self.id sama dengan id, self.name sama dengan name, self.ipk sama dengan IPK. Kemudian metode kedua, define, read name, self. Kemudian print, self.name. Kemudian metode yang ketiga adalah untuk mengubah nama, set name. Self, kemudian self.name sama dengan new name. Jadi apa yang dituliskan nanti dikirimkan ke self.name, ini masih kurang. Set name, self, new name. Jadi apa yang kita kirimkan sebagai new name itu yang akan digunakan untuk mengupdate namanya. Oke, udah. Nah, sekarang kita coba.
student 1 sama dengan student. Nah, ini berarti saya akan membuat suatu objek student 1 dari kelas student. Nah, dia nanya, kalau mau meng-create student 1 dari kelas student, Anda harus menyertakan ID-nya berapa sesuai dengan urutan ini, kemudian name-nya berapa, IPK-nya berapa. Oke, kita coba saja. 505 misalnya biar cepat. Namanya adalah Bogi dan IPK-nya misalnya 3,9. Keren ya, sekali-sekali lah biar keren sedikit. Bentar. Nah, sekarang kita sudah meng-create suatu objek namanya student 1 yang berdasarkan dari kelas student. Maka nanti dia otomatis punya ID, sudah punya nama, sudah punya IPK. Contohnya misalnya student seperti ini. Coba di sini dia objeknya. Kita coba panggil student 1.read name. Namanya siapa sih student 1 ini? Oh, namanya Bogi. Terus saya pengen ubah namanya student 1 set name. Nama barunya siapa? Misalnya Yoman. Bentar, udah berubah belum? Coba dulu, student 1.read name. Oh, sudah tuh, udah berubah jadi Nyoman. Oke, ini sedikit contoh sederhana cara membuat objek dan juga kelas. Kita bikin kelasnya dulu, kemudian kita bikin example-nya, instannya menjadi objek. Kemudian contoh ketiga ini mirip seperti contoh kedua tadi, hanya saja di sini pada saat saya mengubah nama, saya ingin ada respon bahwa namanya sudah berubah. Kalau tadi kan namanya tidak berubah tadi kan. Jadi pada kita set name nggak ada feedback. Ini sudah berubah atau belum ya? Nah, kita ingin agar pada saat kita merubah namanya itu dia memberikan feedback. Nah, caranya sebenarnya bisa dengan menggunakan print aja, print self.name bisa. Tapi di sini saya mencoba memanggil metode lainnya, read name. Jadi, ketimbang saya tulis print self name, saya suruh panggil ini aja, read name, print self name. Sehingga pada saat saya set name, pertama dia akan mengubah namanya dengan new name, dengan Nyoman Karna, dan kemudian dia akan memanggil metode read name, yaitu isinya adalah memprint self name, memprint name yang ada di dalam objek tersebut. Oke, nah sekarang tentang inheritance tadi sudah dibahas sedikit. Inheritance adalah proses menurunkan suatu superclass menjadi subclass di bawahnya. Dan karena namanya saja inheritance atau warisan, maka semua yang dimiliki oleh superclass itu akan dibawa atau diturunkan atau diwariskan ke anak-anaknya. Ini anak-anaknya, student dan juga lecturer. Makanya di sini student sama lecturer, dia punya F1 dan F2. Sama seperti bapaknya atau parent-nya F1, F2. Dan dia juga punya nick dan nama. Sesuai dengan yang ada di sini. Nah, kalau kita pengen coba, ya seperti ini. Ngapa ya, terlalu dikit. Sebenarnya udah mau habis. Oke, ini saya bikin baru aja. Idle. Ya. Sekarang kelas, kita bikin super kelasnya dulu. People. Dia punya constructor untuk memasukkan ID dan nama. Ini. Dan self.id sama dengan ID. Self.name sama dengan name. Dah, selesai people kita. Nah, sekarang saya ingin membuat subclass dari people, yaitu misalnya kelas student.
yang berasal dari people. Seperti ini. Maka kita akan define constructor-nya. Nah, sekarang kita nggak perlu lagi bikin ID dan name, soalnya dia sudah ada di people kan. People nanti udah ngewarisin dia ID sama name. Saya cuma perlu menambahkan atribut baru namanya IPK. Self, IPK. Oke. Self.ipk sama dengan IPK. Lalu kemudian saya bikin tadi harusnya read name sama set name harusnya di atas ya. Di people itu apa? Define read name self. Ini. Dan kemudian print self name. Udah, paling ini dulu ya. Set name-nya nggak usah. Nah, berarti sekarang saya sudah punya dua buah kelas people, dan turunannya adalah kelas student. Nah, di kelas student sebenarnya saya cuma mendefinisikan IPK aja. Tapi ID dan name-nya itu bawaan dari people. Maka di sini self name. Dia udah ngerti, oh ini bawaan dari people. Jadi saya nggak perlu definisikan lagi. Nah, sekarang kita coba yang di sini. Student 1 sama dengan student. Jadi saya membuat sebuah objek yang merupakan instan dari kelas student. Dan di sini saya cuma diminta masukin IPK saja. Misalnya 3,3. Udah. Tapi dia belum punya nama. Coba student1.read name. Error. Anda belum mendefinisikan namanya siapa. Berarti saya harus mendefinisikan namanya dulu, set name, baru Anda bisa read name. Seperti ini. Oke? Nah, karena set name-nya nggak kita buat, makanya kita nggak bisa mengubah namanya. Oke, itu aja untuk yang konsep object oriented. Jadi di sini kita bahas kapan kita menggunakan prosedural dan kapan kita menggunakan object oriented approach. Masing-masing punya plus minusnya sendiri-sendiri. Jadi tidak semua masalah bisa menggunakan prosedural dan juga tidak semua masalah bisa menggunakan object oriented. Mubazir pakai object oriented misalnya kalau terlalu sederhana. Kemudian kita juga bahas tentang yang namanya data model, yaitu kelas, dan membuat sebuah contoh dari suatu kelas. Misalnya tadi ostrich sama ayam. Nah, contohnya itu yang disebut sebagai objek. Jadi saya punya kelas, data model, contohnya itu adalah objeknya. Nah, kemudian kita juga membahas tentang istilah instance, yaitu proses membuat objek dari suatu kelas. Jadi objek itulah instance atau contoh dari kelas. Kemudian kita juga membahas tentang inheritance, yaitu kita bikin superclass dan kemudian kita bikin subclass di bawahnya. Di mana sifat-sifat atribut metode yang ada di superclass itu akan kebawa ke anak-anaknya. Nah, sebenarnya ada banyak lagi konsep yang terkait dengan object oriented, tapi nggak kita bahas di sini. Jadi diharapkan nanti dibahas di PBO. Karena kalau dibahas di sini tidak kena, soalnya Python sebenarnya bisa object oriented, tapi nature-nya bukan untuk itu. Nature-nya untuk object oriented itulah ada di Java. Nah, kalau teman-teman ingin baca sendiri, nanti bisa mencari informasi tentang apa namanya yang disebut sebagai protected, public, private. Jadi misalnya saya punya sebuah superclass yang ingin saya turunkan menjadi kelas. Saya bisa menentukan apa saja yang ingin saya wariskan ke bawah sini. Jadi tidak semuanya pasti akan diwariskan. Tergantung dari definisi kita. Dia public, atau dia private, atau protected.
Kalau public berarti semua diwariskan ke bawah. Tapi kalau private, tidak semuanya, ada aturannya lagi. Kemudian selain property public dan private, nanti akan dibahas juga tentang polymorphism. Ini lumayan sederhana sebenarnya. Cuma ya nanti kita serahkan ke PBO di semester depan. Oke. Nah, kemudian teman-teman juga bisa sekarang harusnya sudah memahami, misalnya kalau kita manggil kalimat sama dengan nama saya Namira, lahir hari Minggu. Oke. Pada saat saya mengenerate seperti ini, statement seperti ini, kalimat sama dengan ini value-nya, kelihatannya sebenarnya sederhana. Tapi sebenarnya kalimat di sini, ini sudah jadi suatu objek. Jadi begitu kita membuat suatu variabel seperti ini, kalimat, sebenarnya bukan variabel, tapi dia sudah menjadi objek. Objek yang propertinya atau datanya itu adalah ini. Dan dia termasuk kelas string. Jadi kalimat di sini adalah objek instance dari kelas string. Kok kita nggak perlu mendefinisikan kalimat sama dengan string? Karena dia sudah langsung otomatis. Nah, karena dia adalah objek, makanya saya bisa memanggil metode apa saja ya yang ada di sini. Kalimat dot, maka akan keluar daftar metodenya. Ada metode capitalize, ada metode count, ada metode find atau format. Misalnya kita pakai yang count, maka saya bisa misalnya menghitung ada berapa jumlah spasi di kalimat. Dia akan bilang ada 5, yaitu ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kalimat di sini dia adalah objek yang merupakan instan dari kelas string, sehingga dia punya berbagai metode yang sudah didefinisikan sebelumnya di kelas string. Contohnya adalah metode count. Ini bisa kita gunakan kalimat.count seperti itu. Oke, mudah-mudahan lumayan sedikit menjelaskan tentang kenapa suatu kalimat di sini dia ada dot apa, dan seterusnya. Karena dia adalah objek, bukan variabel biasa seperti di bahasa C. Oke, sudah lewat dari 1 jam, mohon maaf. Tadi startnya kita kelewatan, karena tadi saya ada urusan sedikit. Baik, kalau gitu, kalau ada pertanyaan? Nggak ada? Baik, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan diajukan di WhatsApp Group. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas di LMS. Ya, di sini ada tugas, yaitu membuat sebuah kelas. Perhatian aja. Kelas diberikan nama student, bikinlah sebuah constructor, kemudian punya metode ini, dan submit code-nya. Oke, itu dari saya. Terima kasih dan selamat sore semuanya. Sore, Pak.